Selamat malam, bukan empat mata para pemirsa baik yang ada di rumah maupun ada di studio. Kembali lagi bersama saya Marcella Lumowa. Inilah redaksi hampir tengah malam bukan empat mata. Terima kasih. Penontonnya Mas. Luar biasa ya Mas ya. Dari Cianjur, Cipete, Palembang, Semarang, Indramayu. Terima kasih ya. Sudah mau jauh-jauh datang ke studio, mau bersama-sama dengan kami semua ya Mas ya. Dan tentunya di dalam segmen ini tidak lengkap rasanya atau tidak komplit rasanya kalau saya tidak bersama rekan setia saya yang saat ini sedang mendampingi saya. Beliau ini merupakan salah satu, kenapa sih Mas? Seneng aja. Kenapa? Kecantikan paripurna. Iya betul. Iya, orang bilang sih kecantikan saya nyaris sempurna Mas. Betul. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan Mas? Boleh. Terima kasih. Kebetulan rekan setia saya ini selain dia merupakan host fenomenal, beliau ini merupakan wartawan senior majalah otomotif Odong-Odong 2000. Jadi kami akan mengupas tuntas masalah yang begitu serius yang sedang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini ya. Tapi sebelumnya mari kita sambut rekan setia saya. Siapa lagi kalau bukan? Ya, apalagi di sini banyak generasi muda, tentunya pasti akan belajar sesuatu dari kita semua ya Mas ya. Mirip Astrid Tiar ya. Mirip sama Astrid Tiar. Ya. Apanya Mas? Ya, apanya? Rambutnya itu ya. Rambutnya. Bodinya juga. Wow. Orang bilang sih saya kayak Jello Mas. Jennifer Lopez maksudnya. Iya. Tapi badannya bisa. Terima kasih Mas. Rata semuanya ya. Maaf ya, kita harus serius dulu Mas ya. Kebetulan kita berbicara tentang kolektor unik ya Mas ya. Ini sangat serius banget karena ya yang namanya mengkoleksi barang-barang itu kan harus unik ya Mas ya. Kenapa sih Mas kayaknya? Cantik kalau penekanannya tuh. Iya betul. Kayak Oli Chelsea samping loh. Jadi yang namanya orang yang mengkoleksi barang-barang tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri itu mereka mengkoleksi barang-barang yang unik bahkan cenderung aneh Mas ya. Wow. Seperti tadi kan kita lihat banyak kolektor-kolektor ular, jenglot, macam-macam ya. Temen saya tuh koleksi masalah itu tiap hari ada. Masalah kok dikoleksi sih? Itu kegiatan temen saya kan kayak gitu, kalau nggak punya masalah dia nggak hidup katanya. Makanya, nah kalau kita pergi ke daerah United States of America, negeri Paman Sam. Saya kalau ingat United of America, saya ingat di Ohio, Amerika. Ohio ya. Oke. Sekolah di sana ya. Saya lewat aja. Lewat doang ya. Jadi ada seseorang yang bernama Marilyn Mansfield. Wow. Beliau ini wanita berusia 33 tahun yang mengkoleksi, siap-siap ya, 500 boneka seram dan menakutkan. 500 boneka. 500 boneka seram. Diwakili oleh satu orang aja. Sebelumnya kita lihat dulu koleksinya seperti apa. Ini ada foto-foto yang kita dikompilasikan. Ini beneran Mas? Yes. Beritanya serius. Ini 500 boneka seram di koleksi. Kenapa sih Mas? Seneng lihat kecantikan kamu luar biasa. Kita mau lihat fotonya. Fotonya udah ada? Iya, ini contohnya. Jadi Marilyn Mansfield ini terinspirasi mengkoleksi boneka-boneka seram karena anaknya sekarang udah gede-gede Mas. Jadi dia ingin mengasuh seperti bayi gitu ya. Jadi boneka-bonekanya ini dimandikan, disampoin, bahkan menghabiskan beribu-ribu US dollar hanya untuk membeli bajunya. Wow. Luar biasa nggak? Bahkan anak dan suaminya mendukung, ini contoh. Dan dia juga terinspirasi oleh tokoh Chucky. Dia langsung terobsesi oleh tokoh Chucky. Ini boneka-bonekanya seram ya. Ada apa ya istilahnya? Ini kayak ini ya rekan saya ya. Apanya ya? Semuanya. Iya, ini ada jumlahnya 500 boneka. Bahkan mirip dengan aslinya. Oke, kita akan tanya dulu dengan wartawan senior kita dari majalah otomotif Odong-Odong 2000. Menurut Mas Renaldi bagaimana melihat? Ya, orang kan punya kesenangan masing-masing. Betul. Ini teman-teman saya dari Pondok Indah itu malah koleksi tempat-tempat bekas peti mati orang. Wow. Kumpulin. Ngapain? Nggak tahu, dia pengen mencoba bagaimana masuk di situ rasanya kayak apa. Horor banget ya. Iya. Mengerikan.
Ada yang namanya Omen, Bea gitu, paling seneng kayak gitu. Namanya maaf, Omen nama Bea, nggak tahu itu nama orang nggak, bukan nggak? Tahun 2013 ada yang namanya begitu ya Mas ya? Bea. Nah kalau kita ngomong masalah unik juga nih Mas, beralih ke kalau kita ke daerah Jakarta, ini namanya taman bermain. Itu kan sudah makin lama makin sedikit Mas. Terkikis sih lah. Terkikis. Aman untuk bermain anak-anak. Exactly. Aman untuk resapan air paru-paru kota. Yes. Begitu saja. Ini juga masih ada kaitannya dengan unik dan seram karena sekarang banyak orang main tidak di taman bermain tetapi di kuburan. Wow. Mengerikan ya. Teman-teman saya paling senang. Main di kuburan Mas. Di dalamnya malah. Kita lihat yuk liputannya. Selamat malam bukan empat mata, kembali lagi saya Marcella Lumowa saat ini berada di tempat yang bisa saya kategorikan sebagai tempat yang mungkin tidak banyak orang mau mendatangi tempat ini. Saya akan mengajak Anda ke petualangan saya bersama Miss Marcella. Kita lihat ya. Loh. Saya bilang tempatnya mengerikan. Ini banyak banget orangnya. Luar biasa. Inilah ya pemirsa ya di Jakarta. Saking padatnya penduduk, bahkan sampai yang namanya pemakaman yang notabene harusnya jadi tempat yang mengerikan, menyeramkan, ini menjadi taman bermain anak-anak. Aku mau tanya, ini kan pemakaman ya? Iya. Benar ya? Lu takut nggak sih ngajak anak main ke sini? Udah biasa. Nggak takut? Nggak. Emang nggak mau main di tempat lain ya? Cuma daerah kumuh, di tempatnya susah buat main. Gitu. Terima kasih Ibu Desi. Mas Nasruddin, udah lama beroperasi di sini nggak? Udah lama, 6 tahunan Mbak. 6 tahunan? Oh, kenapa milih di sini, di tempat pemakaman? Memang kondisinya di sini rame gitu. Nggak takut Mas? Enggak takut apa-apa. Emang omsetnya berapa dapatnya sehari? Ya, kalau lagi rame ya, dapat gitu. Kalau di tempat lain berapa emangnya? Paling 50. Oke, kita ajak ngobrol lagi ya. Pak Suwandi, aku perhatiin dari tadi laku banget ya Pak Suwandi ya. Alhamdulillah. Wow, udah berapa lama jualan di sini Pak Suwandi? Lama sih, ada 6 tahunan lah. 6 tahunan. Berapa deh omsetnya biasa? 500.000? Lebih. Wow, ini jualan di sini nggak pernah takut ya Pak ya? Enggak. Belum jualan di sini, Bapak jualan di mana? Keliling. Nah, dari yang jualan keliling sama yang jualan nangkring di sini, banyakan mana keuntungannya? Ya, alhamdulillah nangkring di sini. Di sini, kalau buat jualan di sini minta izinnya sama siapa Pak? Benar nggak ada izin, cuman ya kita nawin sendiri lah. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Luar biasa, ini ternyata jualan di kuburan jauh lebih menguntungkan. Ibu Sri lagi ziarah ya saya lihat. Lagi main. Lagi main ya. Kok mainnya di kuburan? Murah meriah. Murah meriah. Biasanya ngapain aja kalau di kuburan? Cari makan makanan aja, anak-anak bisa nyantai. Oh, di kuburan. Iya kan nggak bayar di sini gratis. Oh, iya gratis ya. Nah terus biasanya kalau duduk-duduk di tempat kayak begini takut nggak sih? Kan ini makam ya, takut nggak? Nggak takut. Nggak takut. Pernah ada kejadian yang horor nggak? Dengar suara-suara. Pernah dulu. Apa di situ? Masa ada orang nangis. Tapi menyenangkan di sini ya. Ya karena di sini memang apa ya, gimana? Ya murah meriah lah, kita makan murah meriah. Terima kasih ya. Nah pemirsa, ternyata justru mereka malah senang menghabiskan waktu-waktu di tempat pemakaman karena begitu inginnya masyarakat, terutama yang tinggal di ibu kota itu, begitu inginnya mereka mendapatkan hiburan yang murah meriah. Makanya salah satu pilihan itu mereka datang ke tempat pemakaman. Kalau gitu Marcella Lumowa pulang dulu. Saya mau main dengan teman-teman saya dulu ya. Dadah dong. Dah.
Gimana Mas? Luar biasa. Ya luar biasa. Ya dulu waktu saya kecil begitu ada taman, ada gajah-gajahan, ada ayunan gitu. Itu tempat bermain di situ. Tapi sekarang udah hilang begitu saja. Waktu masih kecil mainnya juga di situ. Ya karena kan nggak punya duit, kalau mau ke tempat-tempat yang bayar kan nggak bisa, yang gratis. Tapi nggak diusir-usir waktu. Ya enggak dong. Memang itu untuk bermain untuk orang-orang yang belum mampu lah. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Mas Renaldi mau menyumbangkan satu taman bermain di Jakarta ya Mas pastinya. ya. Kita tunggu ya Mas ya. Menyumbangkan ide saya tidak lihat. Luar biasa. Ya sudah, kalau begitu demikianlah pemirsa, inilah liputan kami di redaksi Hampir Tengah Malam Bukan Empat Mata. Kita ketemu lagi esok hari tentunya di berita-berita yang bombastis, spektakuler, fantastis, luar biasa, tidak menyeramkan. Silakan Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang hanya di Bukan Empat Mata.